Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hardatul Hasanah sebagai coach, kemudian Pak Gufron Subianto sebagai coach, dan Ibu Trimaning Asih sebagai pengamat. Kita mulai, nggih. Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam Bu Ul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan baik. Iya, alhamdulillah. Jadi kan kemarin Pak Gufron menghubungi saya, katanya Pak Gufron mau ada yang di-sharingkan dengan saya. Kebetulan selama 30 menit ke depan ini saya udah jam kosong. Kalau Pak Gufron berkenan, monggo kita diskusinya sekarang. Bagaimana, Pak? Oh iya Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu selaku rekan saya. Mungkin apa saya langsung bercerita atau bagaimana Ibu supaya lebih cepat ya? Iya. Sebelumnya tujuannya kita mau diskusi ini tentang apa dulu, Pak? Bapak maunya apa begitu? Ini terkait kemarin saya itu kan kebetulan mengajar di kelas, kemudian saya itu tidak menggunakan atau memanfaatkan buku teks. Kemudian kebetulan pada hari itu ada pengawas yang datang, bisa dikatakan istilahnya lah supervisi. Nah, saya sampaikan, saya sempat ditegur oleh pengawas, mengapa Pak Gufron kok tidak memakai buku teks untuk dijadikan sebagai pegangan. Saya sampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada, tetap mengacu kepada RPP yang ada, sesuai dengan tujuan KD yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Tapi tampaknya Bapak pengawas itu tersinggung. Kemudian beliau melaporkan apa yang saya kerjakan tersebut kepada kepala sekolah. Akhirnya saya ditegur oleh kepala sekolah. Iya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya Pak Gufron, Pak Gufron ingin tahu pendapat saya tentang masalah ini, begitu Pak? Bagaimana Pak? Ya, tujuan saya yang pertama Ibu, apakah yang saya lakukan itu sudah benar? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang saya lakukan salah? Nah, kalau memang salah, saya harus bersikap bagaimana, Ibu? Iya. Kalau boleh tahu, kejadian itu terjadi kapan, Bapak? Kebetulan terjadi pada hari Senin. Waktu itu pembelajaran olahraga. Kebetulan waktu itu jamnya jam 1 sampai jam 3 Bu, pembelajaran. Iya. Mapel saya itu. Kalau selama ini Bapak mengajar sebenarnya pakai buku teks atau memang tidak menggunakan atau memang menggunakan sumber-sumber lain, Pak? Biasanya kalau saya mengajar itu Ibu, saya kombinasikan, melihat materi yang akan saya sampaikan, apakah pada hari itu memerlukan buku teks, apakah tidak memerlukan, melihat KD yang ingin kita capai. Kebetulan kemarin itu kebetulan memang pada saat itu saya melakukan pembelajaran di kelas yang notabene di situ pada saat itu adalah materinya teknik-teknik dasar tentang permainan bola voli. Itu Ibu. Iya. Oh, jadi Bapak langsung lebih praktek begitu ya, Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu, dan saya melakukan pola pembelajaran yang interaktif, di mana bagaimana saya memancing anak melihat pengetahuan mereka terkait permainan bola voli itu seperti apa. Jadi biasanya saya mengkombinasikan itu. Ya. Tadi kalau melihat buku teks, memang yang saya kerjakan bisa dikatakan sangat jarang saya menggunakan buku teks. Nah, tapi anak-anak tetap menggunakan buku teks. Meskipun saya itu tidak memegang buku teks, tapi anak-anak tetap saya wajibkan di saat penyampaian materi sebelum praktikum, anak itu membaca buku teks yang mereka miliki. Itu Bu. Nah, jadi pengawas itu hanya melihat dari sisi saya saja. Mengapa kok
Bapak tidak menggunakan buku teks. Ya. Apa Hanya melihat sebelumnya dari sisi Bapak saya. juga bercerita pada pengawas bahwa sebenarnya juga menggunakan buku teks begitu Pak? Sebelumnya sih saya tidak bercerita, Bu, karena intinya pengawas di situ sekedar bisa dikatakan hanya sebatas menghakimi, tidak memberi sebuah solusi, dan hanya bisa menyalahkan tanpa bahwa siswa yang saya ajar di situ sudah menggunakan buku teks. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini seperti miskomunikasi begitu ya Pak ya? Kalau menurut Bapak Kenapa, gimana? Ibu? Seperti Kenapa? miskomunikasi antara Pak Gufron dan pengawas begitu Pak? Kalau menurut Pak Gufron gimana? Bisa dikatakan seperti itu, entah kenapa pengawas kok datang moro-moro langsung menyalahkan, langsung menghakimi tanpa melihat bahwa siswa yang saya ajar itu juga menggunakan buku teks. Beliau melihatnya hanya pada posisi saya saja gitu loh, dan tidak mengkaji dalam materi apa yang akan saya ajarkan, apakah di situ membutuhkan buku teks atau tidak. Dia tidak mengkaji seperti itu, hanya menyalahkan kemudian langsung melaporkan kepada pihak kepala sekolah seperti itu. Oh begitu Pak. Maaf Pak, kalau menurut Bapak dengan pembelajaran yang Bapak lakukan, hasil terhadap peserta didik itu bagaimana Bapak? Hasil itu secara menyeluruh atau bagaimana itu maksudnya? Perkembangannya siswa terhadap setelah mendapatkan pembelajaran yang Bapak lakukan, begitu maksud saya. Selama ini pola yang saya ajarkan dalam proses pembelajaran, saya itu mengkombinasikan materi, praktikum, itu memang saya kombinasikan. Nah, alhamdulillah dengan pola pembelajaran seperti itu, anak dalam praktiknya itu memang cukup bagus. Jadi dari tujuan 100% itu ingin dicapai, bisa dikatakan sekitar hanya 10% saja yang tidak mencapai KKM dalam hal praktikum. Ya. Tapi dalam sisi pemahaman materi, pengetahuan, dari 100% mungkin yang bisa menangkap hal itu berkisar antara 50-60% aja. Seperti itu. Iya, luar biasa sih sebenarnya Pak ya. Tapi ya mungkin tadi karena memang miskomunikasi, memang seharusnya ada waktu untuk komunikasi lebih lanjut menurut saya Bapak. Jadi kalau menurut Pak Gufron, kedepannya bagaimana Pak Gufron rencananya? Ya, kalau melihat apa yang disampaikan Bapak Pengawas, kalau bagi saya ambil baiknya, Bu. Apa yang beliau sampaikan sih sebenarnya tidak salah, dan itu merupakan hal baik, sebuah koreksi yang membangun buat diri saya sebenarnya. Hanya saja yang sangat saya sayangkan, mengapa beliau tidak mengkaji secara mendalam, gak ujuk-ujuk kok langsung melaporkan terkait, anggaplah dalam tanda kutip, kesalahan saya terhadap kepada kepala sekolah seperti itu. Ya. Itu yang sangat saya sayangkan. Sebenarnya beliau caranya cukup bagus sih. Setelah Bapak Kepala Sekolah menegur Pak Gufron, apa Pak Gufron sempat menjelaskan kronologinya Pak? Ya, saya jelaskan secara runtut, secara detail. Jadi termasuk kompetensi pada saat itu yang ingin dicapai itu tentang apa, terus proses pembelajaran itu bagaimana, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, kemudian evaluasinya bagaimana, penilaiannya bagaimana, itu juga sudah saya sampaikan. Jadi ya kalau tanggapan Bapak Kepala Sekolah cukup bagus, Bu. Dan beliau juga menyarankan alangkah baiknya Pak Gufron ya tetaplah, meskipun di situ ada kaitannya, anggaplah lebih besar persentase praktikum yang dilakukan, tetap menggunakan buku teks. Ya. Oh iya Pak, saya siap. Ya. Nah, saya sampaikan tadi, saran dari Bapak Pengawas sebenarnya cukup bagus. Hanya dalam penyampaiannya
dalam kronologisnya, nah itu yang sangat saya sayangkan. Iya. Sebelumnya ada enggak usaha dari Pak Gufron untuk bertemu atau mengklirkan masalah dengan Bapak pengawas sekaligus Bapak kepala sekolah, Pak? Sampai saat ini masih belum sempat itu. Mungkin nanti biar nanti saya sampaikan ke Bapak kepala sekolah, biar Bapak kepala sekolah yang menyampaikan ke beliau dulu, kemudian nanti beliau yang mengkonfirmasi ke saya. Seperti itu, Ibu. Begitu. Jadi rencananya nanti Bapak konfirmasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah konfirmasi kepada Bapak pengawas gitu ya, Pak ya? Ya betul, Ibu. Jadi saya akan mengambil langkah-langkah secara struktural, secara kedinasan. Jadi kalau bagi saya, misalkan saya itu langsung ke pengawas, tidak etis lah, karena di lingkup sekolah masih ada Bapak kepala sekolah yang harus kita amiti dulu lah. Ya. Tidak boleh kita ujuk langsung ke pengawas, nanti kurang etis lah bagi saya. Seperti itu. Ya, kalau solusi lain mungkin ada Bapak, mungkin meminta tolong untuk saling bertemu gitu, duduk bareng untuk membahas, mengklirkan masalah ini. Bisa, Bu. Ya. Itu juga mungkin langkah-langkah terbaik yang juga ingin saya tempuh. Mungkin pada batasan tertentu di saat 1 minggu atau 2 minggu memang tidak ada pergerakan, mungkin nanti saya akan meminta kepada Bapak kepala sekolah untuk menjembatani agar kami bisa komunikasi dengan pengawas supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Iya, betul sekali, Pak. Semangat ya, Pak. Apalagi kalau sudah hasilnya terhadap murid bagus, itu kita akan dukung gitu, Pak. Atau mungkin Bapak butuh orang lain untuk mendukung Bapak ini? Mungkin cukup, Bu, karena memang keterbatasan waktu yang harus kita manage di situ. Oke. Jadi rencananya ke depan akan Bapak laksanakan seperti itu. Saya doakan semoga berhasil. Nanti semoga Bapak ada kesempatan untuk lagi sharing lagi tentang hasil yang Bapak peroleh ya, Pak ya. Siap Ibu, terima kasih atas proses coachnya yang sangat membantu sehingga bisa membuka solutif yang lain yang bisa dimunculkan di saat solusi yang satu itu mengalami trouble itu. Terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Semangat selalu Pak Gufron, kita sama-sama belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Putri sebagai pengamat. Putri mungkin bisa lebih dekat ke mic-nya. Terlalu kecil suaranya, Putri. Apa kurang terlalu mundur sampai itu dari laptop? Kalau begini, ini pakai ini. Gak ngaruh pakai itu, Bu. Dari yang sudah saya amati tadi, dari satu tiga yang diperankan oleh Bu Uul sebagai coach dan Pak Gufron sebagai coach, tujuan tadi sudah tersampaikan oleh Bu Uul, yaitu tujuannya menanyakan apa maksud dari disiplin satu tiga, dan identifikasi juga ditanya. Terus rencana aksi tadi juga menanyakan kepada Pak Gufron, tanggung jawab juga semuanya sudah lengkap. Terima kasih. Terima kasih Putri. Cukup dari kami kasus 3.